Halo semuanya, selamat datang di ibadah online THC. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, jangan ibadah sambil tiduran. Udah siang, ayo bangun. Yang kedua, kalian ibadah jangan sambil makan. Ini bukan bioskop. Dan yang ketiga, tetap fokus ibadah. Jangan main HP, nonton TV, atau bercanda. Fokus seperti ibadah minggu pada umumnya ya. Buat teman-teman yang mau persembahan, kalian bisa transfer ke rekening di samping ini. Oke, buat teman-teman yang belum join Cool, kalian bisa hubungin kita di Instagram kita gmcc.thc dan juga cek konten lain kita di YouTube ini ya. Jangan lupa selamat ibadah. Halo, shalom teman-teman, gimana kabar kalian selama seminggu ini? Aku selalu berharap sama Tuhan buat Tuhan berikan yang terbaik buat kita semua. Gak kerasa kalau sekarang September udah berakhir dan kita udah masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Terlepas dari apapun yang udah terjadi dalam hidup kita, teman-teman, aku mau ngajak kita semua, termasuk diri aku sendiri, untuk kita selalu ngucap syukur senantiasa, teman-teman. Karena kalau sampai detik ini kita masih ada di tempat ini, di tempat kita masing-masing, di tempat di mana kita berada, itu semua karena kasih karunia, teman-teman. Percayalah bahwa Tuhan itu gak akan diam, teman-teman, karena kuasa Dia akan selalu bekerja di dalam hidup kita. Oke, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Yuk, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Yuk, kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Beberapa menit ke depan, teman-teman, gak lama, teman-teman, tapi kita berikan yang terbaik yuk, biar ini jadi quality time kita sama Tuhan. Yuk. Tuhan, makasih ya kalau buat hari ini kami masih boleh memuji Tuhan. Tuhan, makasih ya Tuhan, Kau baik banget buat setiap kami, Tuhan Yesus. Biar Kau yang berkati Tuhan ibadah kami hari ini, Tuhan. Biar Kau yang lawat setiap kami, lawat hati kami, Tuhan Yesus. Lawat tutup bungkus Tuhan, tempat di mana kami berada, Tuhan Yesus. Biar boleh jadi gunung kudusnya Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik, Tuhan Yesus. Hati kami Tuhan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Mari sama-sama teman-teman kita berikan yang terbaik yuk buat Tuhan Allah kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulang dari awal ya teman-teman lagu ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Kami muliakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Biar nama-Mu Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus bagi hidup kami Tuhan Yesus. Biar nama-Mu menjadi kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami nggak bisa gantiin Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Yang bisa kami lakukan adalah kami memberikan yang terbaik atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biar kiranya Engkau yang senantiasa selalu disenangkan Tuhan oleh pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kami telinga Tuhan yang mau mendengar Tuhan, hati yang sungguh Tuhan Yesus, mata yang fokus Tuhan Yesus untuk tertuju Tuhan kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, Allah yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Kenalkan, nama saya Christian, saya lead pastor dari JKI Providencia, sekaligus juga youth pastor di Light Generation, JKI. Sebuah kehormatan buat saya bisa sharing buat teman-teman semua. Hari ini saya mau sharing tentang subjek panggilan, tapi sebelum kita masuk dalam sebuah perenungan firman Tuhan hari ini, saya mau ajak teman-teman kita semua, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami datang di hadapan-Mu dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama walaupun dijarak oleh tempat Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Kau Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak ataupun waktu ataupun tempat. Karena itu Tuhan Roh Kudus dimanapun mereka yang saat ini akan mendengar firman Tuhan berada, Tuhan kami percaya Roh-Mu juga ada di situ menerangi setiap kami dan memberikan setiap kami masing-masing pewahyuan yang sifatnya pribadi yang berasal daripada Engkau. Bapak, doaku hari ini biar apa yang hamba sharing hari ini bisa menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami untuk kami pegang di masa-masa yang kami tahu tidak mudah melewati pandemi ini. Tapi buat kami Tuhan, hari-hari ini bisa melihat bahwa Engkau terus mengerjakan pekerjaan tangan-Mu dan Engkau Allah yang tidak pernah menyerah membentuk sesuatu dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak yang baik, kami datang sekali lagi meminta Roh Kudus bicara pada hati kami dengan cara yang ajaib. Hanya Engkau yang bisa mentransformasi hidup seseorang, hanya Engkau yang bisa bicara kepada sebuah hati dan berubah hati tersebut. Karena itu kami serahkan waktu dan tempat kepada Engkau Roh Kudus. Mari bicaralah lewat perenungan firman Tuhan yang Hamba akan bawakan. Bicara langsung pribadi demi pribadi kepada setiap kami ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya hari ini pengen sharing tentang subjek panggilan. Kenapa saya bicara tentang subjek panggilan? Karena saya percaya istilah calling, panggilan buat kita orang-orang Kristen itu sebuah istilah yang menarik, konsep yang menarik. Dan gak peduli usiamu berapa, mau kamu masih muda atau kamu sudah tua, berkeluarga dan sebagainya, ada sesuatu dalam jiwa kita yang sebenarnya mempertanyakan sebuah pertanyaan, apakah saya sedang menghidupi panggilan saya atau jangan-jangan saya belum menemukan panggilan saya. Setiap kali kita dengar hamba Tuhan bicara soal panggilan, entah bagaimanapun tidak bisa kita ini merasa seperti sesuatu dalam diri kita bertanya-tanya gitu loh. Am I living my calling? Apakah saya sedang menghidupi panggilan saya? Or should I look for one? Apakah saya harus cari panggilan saya? Dan seperti apa panggilan saya? Saya diciptakan untuk apa? Panggilan saya ini kemana? Tuhan mau saya ngerjain apa? Itu kan sebuah pertanyaan yang kayaknya seumur hidup kita orang Kristen membayang-bayangi kehidupan kita gitu ya. Apalagi masa-masa pandemi ini, saya percaya kita semua sekarang ya pandemi ini merubah begitu banyak hal. Dari semua aspek kita sedikit banyak ngalamin banyak perubahan. Karena itu saya percaya ditambah lagi dengan pandemi ini, setiap kita terpaksa di jarak, semua masing-masing ada di rumah masing-masing, kerja dari rumah, belajar dari rumah dan segala macam di rumah. Tidak bisa tidak kita ini merasa seperti sebuah perasaan kayak ya antara tidak berguna juga, nggak nyaman juga, bosen juga iya. Sekaligus karena aktivitas di luar jadi sangat berkurang, kita ini jadi lebih banyak mikir. Dan saya percaya juga nggak sedikit dari kita yang jadi terjerumus ke arah galau.
Apalagi kalau saya ini orang yang pemikir banget gitu ya, mikirin banyak hal tentang gereja dan segala macam, karir dan segala macam. Saya juga sesuatu dalam diri saya sempat bertanya-tanya apa yang saya bisa lakukan sekarang. Apalagi buat kita nih, bukan saya doang, kita nih generasi produktif gitu ya, yang rasanya kita ini nggak bisa diem gitu loh. Kita tuh rasanya, makanya kita nih generasi yang susah berdoa, karena rasanya untuk gua ngabisin waktu 15 menit diem berdoa, lebih baik 15 menit itu gue pakai untuk sesuatu yang sifatnya lebih produktif gitu ya. Tapi ya kembali lagi kita ini kembali gue nggak bahas tentang doa, tapi gue cuma mau bilang kadang-kadang ketika kita ada dalam pandemi ini nih teman-teman, kita semua nih merasa begitu banyak yang kita pikirin. Jadi apa yang tadinya kita nggak pernah pikirin, kita pikirin, terutama di masa-masa sekarang. Nah, salah satu yang sebenarnya terbesit dalam pikiran saya dan jadi begitu banyak pertanyaan dari anak-anak youth di tempat saya gitu ya, adalah tentang panggilan. Kak, gimana sih cara nemuin panggilan saya? Gimana sih, dan apakah saya sekarang lagi menghidupi panggilan saya atau gimana? Dan gimana cara saya sampai ke sana gitu? Itu pertanyaan yang saya rasa ada dalam benak setiap kita orang Kristen. Mungkin sebelum saya sharing tentang bagaimana mendapatkan panggilan, saya sharing sedikit tentang kehidupan saya. Saya dulu memang sempat, mungkin saya pernah sharing juga di sini, di tempat kalian. Saya udah lama banget gak pernah ke sana. Kalau nggak salah 3-4 tahun lalu saya pernah sharing di sana, kesaksian di tempat sana juga beberapa kali. Dan ya betul, jadi saya memang masuk dalam panggilan Tuhan itu tahun 2009. Sebelumnya saya sempat menjadi seorang pecandu narkoba, hidup saya berantakan, dari gemuk sekali jadi kurus. Ya itulah kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan. Tapi di tahun 2009 panggilan Tuhan mendatangi saya, kehidupan saya berubah total. Satu jamahan Tuhan merubah hidup saya. Apa yang tadinya saya tolak mentah-mentah, yaitu kekristenan dan segala sesuatu yang berbau pelayanan, saya tolak habis-habisan. Tapi sejak tahun 2009 ketika Tuhan jumpai saya, kehidupan saya berubah total. Seperti manusia baru, apa yang tadinya tidak saya sukai menjadi sesuatu yang saya kejar. Terjadi perubahan kehidupan, terjadi perubahan value dalam hidup saya, terjadi perubahan tujuan dalam kehidupan saya, dan itu berubah drastis segala sesuatunya. Dan sejak itu saya tahu saya masuk panggilan Tuhan. Tapi memang ketika saya bicara soal panggilan Tuhan, begitu banyak jadinya yang nanya, Kak, kalau saya gimana dong Kak cara saya nemuin panggilan Tuhan? Kakak kan sempat jatuh, apakah semua orang harus jatuh dulu baru masuk panggilan Tuhan? Saya bilang tidak semua orang. Kalau kita lihat di Alkitab, enggak, beberapa doang yang sempat hidupnya berantakan lalu Tuhan, panggilan Tuhan datang. Contoh Paulus sempat membunuh orang gitu, tapi itu juga dipikir baik gitu kan. Tapi anyway dia ngalami transformasi. Tapi kan sisanya Tuhan juga pakai orang-orang baik-baik juga, nggak semua orang jahat yang Tuhan pakai gitu ya. Jadi anyway saya mau bilang panggilan Tuhan bukan artinya kamu harus rusak dulu. Jadi hari ini saya berdoa supaya kita kembali bisa belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan mengenai bagaimana kita seseorang mendapatkan panggilan Tuhan. Satu firman Tuhan yang saya pengen kita sama-sama baca, yaitu ada di 1 Samuel 3 ayat 1-5. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Kisah ini yang kita baca dari kisah seorang anak muda yang namanya Samuel. Kalau teman-teman tahu Samuel, di Alkitab Samuel itu tercatat sebagai nabi yang pertama gitu ya, Nabi Samuel. Dia ini seorang yang merubah sejarah bangsa Israel gitu. Kalau kita lihat sebelum zamannya Samuel, bangsa Israel itu dipimpin sama hakim-hakim ya. Jadi ini zamannya hakim-hakim. Lalu di titik akhir dari zaman hakim-hakim lahirlah Samuel, yang ketika setelah mendapat panggilan Tuhan, kehidupan Samuel, dia ini jadi sebuah figur yang berdiri di antara dua zaman Israel yang berbeda. Zaman sebelum zaman akhir dari awal kehidupan Samuel itu zaman hakim-hakim. Lalu setelah Samuel, kita tahu bangsa Israel mulai dipimpin sama seorang raja yang bernama Saul. Itu pun juga diurapi oleh Nabi Samuel gitu ya. Jadi Samuel ini seorang figur yang penting, bahkan sejarah mencatat bahwa Samuel ini juga adalah bapak dari sekolah gitu loh, bapak perguruan dari bangsa Israel, karena dia ini yang pertama kali mengeluarkan sekolah para nabi. Dia juga adalah pelopor pendidikan di bangsa Israel. Jadi kita tahu Samuel ini seorang tokoh yang sangat penting di bangsa Israel sepanjang sejarah bangsa Israel di Perjanjian Lama. Namun demikian, teman-teman, gue pengen sharing, gue pengen kita ngerti bahwa Samuel itu bukan orang yang spesial kayak semacam keturunan darah biru gitu ya, atau keturunan seorang raja, atau keturunan seseorang yang terkenal. Samuel ini orang yang biasa aja, dari suku yang biasa, bukan orang yang keturunan dari orang-orang terkenal, bukan. Samuel ini purely ordinary boy gitu loh, seorang anak muda yang biasa aja, yang kehidupannya sebelum mendapat panggilan Tuhan bahkan kita nggak tahu. Ya memang sedikit ya kita tahu tentang bagaimana dia ditaruh di bait suci sama mamanya ketika masih kecil, tapi kita tahu dia ini orang ordinary banget gitu ya. Nah Samuel ini setelah mendapat panggilan Tuhan,
sebelumnya dia ini nggak dikenal. Setelah dia mendapat panggilan Tuhan, tidak lama kemudian kita melihat bagaimana nama Samuel dan suara bahkan perkataannya didengar sama bangsa Israel. Jadi kita akan lihat bagaimana Samuel muda ini, Samuel ketika masih kecil ini mendapatkan panggilan Tuhan, dan bagaimana panggilan Tuhan itu merubah kehidupannya, jelas dalam Alkitab. Jadi hari ini saya membahas bagaimana Samuel mendapatkan panggilan Tuhan. Kita baca sama-sama. Ayat 1 firman Tuhan berkata demikian, 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya, kalau teman-teman tahu, Samuel itu kan ditaruh di bait suci ketika dia masih kecil. Bahkan ahli Alkitab percaya bahwa Samuel itu di zaman itu ketika dikasih di bait suci itu kisaran umur 2 sampai 4 tahun. Jadi dia masih kecil banget, masih bayi gitu ya. Jadi ketika dia mulai muda, dia mulai dilatih sama Eli menjadi pelayan Tuhan ya. Kita baca berikutnya, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lalu pada suatu hari ayat 2, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah engkau memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapat Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, catat baik-baik, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu Tuhan datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu kalau kita lompat terus ke di paling bawah di ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun firman-Nya itu gugur melalui mulut Samuel. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, jadi kita ngelihat perubahan transformasi dari kehidupan Samuel yang sama sekali tidak dikenal, bahkan bocah biasa yang ada di bait suci, cuman seorang pelayan yang kehidupannya drastis dipakai Tuhan secara dahsyat setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu panggilan Tuhan. Jadi teman-teman, saya pribadi percaya bahwa Tuhan punya kerinduan untuk memanggil setiap kita, dan saya sangat percaya adalah hati Dia untuk melihat setiap kita anak-anak muda itu mengalami sebuah perjumpaan. Adalah hati Dia supaya setiap kita tuh mengerti kita diciptakan untuk apa. Karena saya percaya, terutama kalau kita anak-anak muda nih, kita ini kalau secara psikologi dikatakan bahwa masa-masa remaja itu masa-masa pencarian jati diri gitu ya. Jadi kita ini entah bagaimana kita suka banget mencari, bukan entah bagaimana, cuman memang kita ini dasarnya remaja tuh selalu mencari figur yang bisa kita teladani, yang menjadi mencari sebuah figur yang bisa kita ambil menjadi sebuah DNA kita, identitas kita. Kita mencari identitas, sesuatu yang kita bisa ambil dan kita jadikan itu milik kita patenin. Gaya cara bicara seseorang yang kita menurut kita keren, kita mau coba ambil, kita coba adopsi supaya jadi gaya bicaranya kita. Cara berpakaian orang kita adopsi jadi cara berpakaian kita karena kita menurut kita itu keren dan sebagainya. Karena memang anak-anak muda kita ini secara remaja mencari jati diri dalam bidang begini. Kita nih pengen tahu kita ini sebenarnya identitasnya apa, karena kita tahu kita ini pengen tahu kita ini baik dalam mengerjakan apa. Makanya ketika remaja kita juga explore banyak hal, apakah gue jago main basket, jago main musik gitu kan. Kita akan cari, kita explore mana yang baik untuk kita. Dan saya ingat satu statement dari seorang hamba Tuhan yang dulu saya pernah dengar. Statement ini berbunyi seperti ini: ketika seseorang menemukan dan mengetahui apa yang Tuhan panggil, kemana Tuhan panggil dia, dan jadi seperti apa nanti dia dipanggil Tuhan, orang itu nggak mau jadi seperti orang lain lagi, gitu loh.
saya percaya ketika kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan mau jadi seperti orang lain lagi. Karena kita sudah suka dengan bagaimana Tuhan ciptakan kita. Dan saya percaya Tuhan itu menciptakan kita spesial. Setiap kita tuh spesial. Efesus 2:10 berkata bahwa kita ini mahakarya Allah. Jadi kita ini diciptakan dengan desain yang Tuhan memang sudah rancang. Dan semua desain yang Tuhan ciptakan itu sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak kurang. Dia sudah tahu betul kelemahan kita. Dia sudah perhitungkan segala sesuatu tentang kelebihan dan kekurangan kita. Dan dia sudah tahu kita ini diciptakan baiknya untuk jadi apa. Dan itu sesuatu yang memang Tuhan sudah rancang. Dan bahkan ayat firman Tuhan banyak banget meneguhkan bahwa kita ini fearfully and wonderfully made. Bahwa kita ini diciptakan dengan sangat teliti dan hati-hati, dalam arti bahwa tidak ada kesalahan. God makes no mistakes. Tuhan gak pernah buat kesalahan dalam melahirkan Anda, dalam memposisikan Anda di mana Anda sekarang. Tuhan tahu yang paling persis. Kadang-kadang kita berpikir rasanya Tuhan salah nempatin saya di keluarga yang salah gitu kan. Tuhan kayaknya nempatin saya di keluarga yang salah. Tapi percayalah teman-teman, kalau Tuhan tahu ada keluarga yang lebih baik untuk membesarkan kamu, pada awalnya kamu akan ditaruhnya di sana. Tapi kalau hari ini kamu ditaruh di mana keluargamu sekarang ada, itu karena Tuhan tahu itu keluarga yang terbaik untuk membentuk sesuatu dalam hidup kamu, untuk mengeluarkan rencana Allah yang sudah Dia tanam dalam kehidupanmu sebelum dunia dijadikan. Karena itu saya percaya jalan, istilahnya kalau kita ikut kekristenan, kita tuh nggak bisa harap bahwa kekristenan itu cuma tentang kita dan bagaimana Tuhan memuaskan ekspektasi kita. Karena kekristenan adalah sebuah tantangan, Injil adalah sebuah tantangan untuk kita mengambil keputusan, merubah kehidupan kita. Dimana dulunya kita ngikutin diri kita, kemauan kita, daging kita, mimpi kita, visi kita. Dan sekarang sebuah tantangan untuk kalian, kalian harus ambil keputusan dimana kalian mau ikut diri kalian sendiri, atau kalian saat itu mau berkata, aku tidak mau ikut diriku lagi dan aku mau ikut Tuhan. Itu sebuah decision yang kita harus ambil ketika kita di-expose dengan Injil Allah yang menyelamatkan. Dan karena itu kita mesti ngerti jalan Tuhan. Ketika Tuhan bawa, kita berkata kita mau ikut jalan Tuhan, maka kita masuk jalan proses. Dan bagaimana Tuhan proses kita tuh biasanya kita nggak akan pernah suka, ya gitu ya. Jadi kalau kita hari ini ada di mana keluarga kita, ada di tempat keluarga masing-masing, karena Tuhan tahu itu keluarga yang terbaik. Dan kadang-kadang kita merasa, ya dimanapun Anda, mau kita usia berapapun, kadang-kadang kita ada berasa kayak, aku pengen cepet-cepet ada di titik ini gitu. Aku pengen cepet-cepet ada. Contohnya kalau sekarang kita ngalamin corona, saya percaya nggak sedikit dari kita berasa punya perasaan begini, aku pengen cepet-cepet tahun depan. Aku pengen cepet-cepet tahun 2021 ya, apa 2020, saya lupa tanggal berapa. Tapi anyway, kita berasa pengen cepet-cepet tahun depan. Karena kita merasa tahun ini udah gak ada gunanya dan bosen banget pengen cepet-cepet tahun depan. Gitu loh. Karena kita nggak ngeliat kayak, aduh, udah nggak ada gunanya. Tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang efisien. Dalam arti Dia ini Allah yang nggak pernah menyia-nyiakan setiap musim dalam hidup kita. Walaupun kita merasa itu musim yang paling menghancurkan buat kita, musim yang paling berantakan, karena begitu banyak kesalahan yang kita buat di musim itu. Tapi percayalah, buat kita itu mungkin sebuah musim kegagalan. Tapi buat Tuhan, tidak ada satu musim pun yang tidak Dia pakainya untuk membentuk kehidupan orang percaya. Teman-teman, karena itu apapun yang hari ini kamu sedang alami, sedang lewati, percayalah, kalau Tuhan belum bawa kamu keluar dari proses itu karena ada sesuatu yang masih harus dibentuk dalam kehidupan kamu, dan Tuhan perlu musim itu untuk membentuk hidupmu, menjadikan kamu indah sesuai rencananya dalam hidupmu. Nah itu loh yang saya pengen sharing, supaya kita ngerti, belajar untuk bersyukur teman-teman. Itu penting banget ya. Kalau kita lihat berikutnya, setelah Samuel mengalami perubahan hidup, kita lihat bagaimana kalau gitu sekarang kita mau dapat panggilan Tuhan. Aku mau supaya seperti Samuel bisa menemukan panggilan Tuhan. Dan saya percaya seperti tadi saya sampaikan, Tuhan tuh rindu sekali untuk berbagi kepada Anda semua tentang kemana Tuhan panggil Anda dan seperti apa Tuhan mau jadikan Anda. Tuhan tuh rindu ya. Cuman hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mendapat panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saya mau tanya begini teman-teman, berapa banyak dari kita pernah mendengar istilah kejar panggilan Tuhan? Berapa banyak, saya percaya semua kita kalau orang Kristen sudah cukup lama, kita sering banget dengar istilah, ayo buang semuanya, jangan main-main lagi, kejar panggilan Tuhan gitu kan. Apalagi di masa-masa COVID gini kan, semua makin tambah lagi berjamuran kayak, ini dia tanda-tanda materai ke-7, ini tanda-tanda Tuhan sudah datang dan sebagainya, hari kiamat sudah datang, rapture sudah datang.
Saudara, saya nggak tahu karena saya Kristen dari kecil, kayaknya dari zaman SD sudah dibilang Tuhan udah mau datang itu kayak udah gitu. Tapi saya bukan mau bilang berarti Tuhan belum mau datang dan sebagainya. Saya bilang begini, bukan itu harusnya jadi fokus kita. Bagian kita adalah membangun visi kita, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu tugas kita, tanggung jawab kita, gitu ya. Untuk tahu kapan Tuhan datang itu bukan tanggung jawab kita, itu bukan panggilan kita, gitu loh teman-teman. Ya, jadi balik lagi. Bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan? Kalau seperti tadi saya bilang, banyak banget istilah yang sering kita dengar. Kejar panggilan Tuhan, kejar panggilan Tuhan, waktunya sudah singkat. Kejar panggilan Tuhan, jangan main-main lagi gitu deh. Sudah tidak ada waktu untuk membangun karir dan sebagainya. Kejar panggilan Tuhan. Yang pertama-tama saya mau klarifikasi begini teman-teman. Panggilan Tuhan itu bukan artinya kamu harus semuanya pelayanan. Karena panggilan Tuhan, Tuhan gak mau kita nih cuma sekedar jago di kandang, tapi tanpa menjadi garam di dunia ini gitu loh teman-teman. Kita nih orang Kristen dipanggil sebagai garam. Nah, kalau garam itu kalau kalian makan steak gitu ya, garam tuh kan gak mungkin kalian taruh di ujung piring dan gak dicampur sama makanan lainnya gitu kan, gak mungkin. Kalau kalian makan apapun, garam itu kalian tabur di antara semua makanan yang ada di piring itu. Karena garam itu nggak ada gunanya kalau dipisahkan. Garam itu baru berguna kalau dicampur dengan segala sesuatu yang ada di piring itu. Nah, karena itu kita ini dipanggil sebagai garam dunia. Kita ini tidak dipanggil untuk dipisahkan dalam memisahkan diri. Istilahnya kita ini nggak pernah dipanggil untuk taruh di ujung dan nggak bergabung dengan lain. No. Karena itu panggilan Tuhan bukan cuma sekecil itu di mana kita cuma bicara soal pelayanan dan gerejanya. Bukan. Panggilan Tuhan sebenarnya adalah bagaimana Tuhan memanggil setiap kita, baik dalam bidang ekonomi, bidang sekuler, bidang apapun. Tuhan panggil kita untuk excel di bidang itu dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, merepresentasikan Tuhan kemanapun kita pergi. Itulah panggilan Tuhan teman-teman. Dimana kita ini mengerti apa yang kita harus kerjakan di bidang ini dan kita merepresentasikan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan bukan cuma bicara hanya tentang pelayanan, tapi segala bidang. Nah, yang kedua teman-teman, kalau tadi saya bilang sering nggak kita dengar istilah kejar panggilan Tuhan, kejar panggilan Tuhan. Nah, saya hari ini mau sampaikan sesuatu yang sangat penting gini loh teman-teman. Kalau kita dengar istilah panggilan Tuhan, sebenarnya itu bukan istilah Alkitab teman-teman. Kalau itu sebenarnya kalau saya boleh bilang sebenarnya lebih cocok dibilang itu istilah atau konsepnya orang sekuler, di mana kita harus mengejar mimpi kita, mengejar visi kita, korbankan semua kalau perlu, kejar mimpi kita. Itu sebenarnya istilah dunia. Kalau kalian lihat Alkitab, kalian baca Alkitab, coba pelajari Alkitab, sebenarnya istilah mengejar panggilan itu tidak didapat di Alkitab teman-teman. Ya, jadi maaf nih teman-teman kalau ini menggoncang teologi kita dan sebagainya, tapi sebenarnya istilah mengejar panggilan itu tidak didapat di Alkitab. Sebab kalau kalian baca Alkitab, kalian akan menemukan bukan orang-orang itu yang mencari panggilannya, bukan orang-orang itu yang istilahnya mengejar panggilan mereka. Enggak, mereka nggak pernah ngejar panggilannya. Mereka nggak pernah mencari, bahkan kalau dibilang mereka tuh nggak pernah kayak ngejar-ngejar panggilannya kemana. Kalau kita lihat di Alkitab, semua tokoh-tokoh di Alkitab, kalau saya boleh bilang, bukan mereka yang mengejar panggilan, tapi panggilan Tuhan mengejar mereka ketika mereka ada di posisi yang tepat. Kalau kita lihat Samuel nggak pernah nyari suara Tuhan mana ya, enggak. Suara Tuhan yang dapati dia. Kalau kita lihat Musa nggak pernah nyari semak belukar mana ya, cari apa lu Mus? Semak belukar kayak apa? Ya kebakar gitu. Enggak, dia nggak pernah nyari semak belukar. Tapi panggilan Tuhan yang mencari dia, menemukan dia di posisi yang memang dia sudah ditaruh di situ. Paulus nggak pernah nyari Tuhan mana ya, nggak pernah. Ketika dia sedang mengerjakan apa yang menjadi panggilan dia, Tuhan jumpai dia. Siapa lagi kalau kalian baca Daud nggak pernah cari Samuel mana, urapi saya, nggak pernah. Daud sedang menggembalakan domba yang dipercayakan sama papanya saat itu, dan disitulah suara Tuhan atau panggilan Tuhan mendapatkan dia. Kalau kalian baca Alkitab penuh dengan contoh-contoh seperti Yusuf juga nggak pernah mencari mimpi yang mencari dia, mimpi yang datengin dia. Nah, itu yang saya mau sampaikan teman-teman. Jadi kalau kalian mencatat, kalau kalian orang yang suka nyatat, catat kalimat ini dengan baik-baik dan renungkan ini teman-teman. Panggilan Tuhan akan selalu mendatangi kalian ketika kalian ada di posisi yang tepat. Sekali lagi, kalau kalian catat, kalau kalian mau renungkan, ambil waktu untuk renungkan begini. Panggilan Tuhan akan selalu mendatangi kalian ketika kalian setia mengerjakan apa yang hari ini dipercayakan dalam tangan kalian, dan dimanapun posisi yang hari ini kalian harus ada, disitulah panggilan Tuhan pasti jumpai kalian. Jadi jangan kita ini hidup seandainya, istilah begini, dengan hidup dengan sebuah fantasi
Kalau saya bilang, kalau kalian hidup mengejar panggilan, akhirnya nih kalian akan jadi orang yang sangat tidak bergairah menjalani hidup sehari-hari sambil berfantasi bahwa suatu hari saya akan menghidupi kehidupan mimpi saya. Kalau kalian mengejar mimpi prioritas hidup kalian, teman-teman, kalian akan jadi orang-orang yang gak bergairah menjalani sehari-hari karena merasa ini bukan mimpi gue gak pernah imajinasi. I didn't expect my life to be like this and I don't want a life like this, gitu loh. Kita menjalani hidup kita tidak bergairah karena kita merasa, buat apa saya ngerjain ini bukan mimpi saya kok. Buat apa saya ngerjain ini dengan segenap hati, gak ada gunanya. Saya nggak mau jadi begini seumur hidup, gitu loh. Kalau hari ini dimanapun kalian berada, kerjaan apapun yang hari ini kalian kerjakan, mungkin ini bukan mimpi kalian. Mungkin kalian nggak pernah bermimpi untuk, misalnya contoh hari ini kalian disuruh kerjain, misalnya kalian jadi barista, contohnya kalian dipanggil jadi barista, terus mimpi kalian, saya ini suatu hari pengen punya perusahaan sendiri, tapi sekarang gue kerjanya jadi barista. Dan kalau kalian mengejar mimpi prioritas kalian akan jadi orang yang tidak bergairah karena punya mimpi menjadi bisnismen, membangun usaha, tapi sekarang kerjanya jadi barista. Sehingga kalian gak mempelajari apapun yang hari ini Tuhan mau kalian pelajari, karena kalian gak bergairah. Kenapa? Karena pengen cepet-cepet nanti kalau jadi pengusaha. Cuma dengar teman-teman, gak ada jalan instan menuju panggilan Tuhan. Ketika Tuhan kasih kalian sebuah panggilan, Tuhan pasti harus bawa kamu melewati jalan proses. Jadi saya mau bilang begini teman-teman, jangan kejar mimpi, jangan fokus ngejar panggilan, kejar Tuhan. Karena kalau kalian kejar Tuhan, Tuhan akan bawa kalian menemukan panggilannya. Bahkan kalau saya boleh bilang, panggilan Dia pasti akan jumpai kalian ketika kalian setia aja kerjakan apa yang hari ini dipercayakan. Kalau kita lihat Samuel, kita lihat kehidupan Samuel. Kenapa saya pakai contoh Samuel? Karena Samuel ini benar-benar bisa sangat kita relate banget. Karena kalau kita lihat kehidupan Samuel, dia nggak pernah milih untuk mau jadi seorang imam. Nggak pernah milih. Dia jadi seorang imam itu karena mamanya bernazar sama Tuhan. Bernazar itu berjanji, kalau Tuhan kasih anak, anaknya gue bakal kasih ke Tuhan. Dan karena dia sudah berjanji, makanya ketika punya anak, Samuel harus dibawa ke Eli untuk jadi imam di bait suci. Tapi itu bukan pilihannya Samuel. Dia nggak pernah milih. Bahkan di bait suci juga kita tahu dia nggak pernah milih kamar dia yang mana. Enggak. Dia ditaruh di situ sama Eli untuk tidur di tempat tabut. Dia nggak pernah milih. Tapi kita lihat ketika dia ada di posisinya, makanya kuncinya tadi yang saya bilang, yang tadi pas kita baca, saya bilang di ayat ke berapa tadi? Firman Tuhan di ayat ke-9 dikatakan begini, maka Eli kan bilang, coba lu tidur lagi, nanti kalau Tuhan ngomong, bicara, Tuhan ini hambamu, aku siap dengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Sebab kalau Samuel tidak tidur di tempat tidurnya, pasti dia nggak akan menemukan panggilan Tuhan, nggak nyampe ke sana, salah alamat gitu loh. Tapi karena dia ada di tempatnya, ketika dia ada di tempat di mana Tuhan memang taruh dia untuk ada di sana melalui keputusan tangan Eli dan melalui keputusan tangan mamanya, ketika dia setia ada di posisinya, panggilan Tuhan mendatangi dia. Tapi apa cerita kalau kita merasa kayak udahlah, gue nggak mau lah, ngapain di sini? Gue di sini dipaksa sama mama gue, mendingan gue kabur pulang ke rumah mama gue mau pulang ke rumah gue. Nah kalau dia pulang ke rumahnya, beda lagi ceritanya. Panggilan Tuhan datang, Samuelnya nggak ada. Daud juga sama, kalau dia saat itu menggembalakan kambing dombanya, dia diperlakukan nggak adil sama papanya. Menurut saya itu parenting paling buruk di Alkitab gitu kan. Nggak diakuin ketika ditanya Samuel, sama Samuel, mana anakmu? Ini semua anak gua. Nggak ada lagi, nggak ada gitu. Padahal ada satu lagi gitu kan. Nah, menurut saya gini, kalau Daud, coba bayangkan kalau jadi Daud, kita tersinggung dan kita merasa, saya nggak layak nih begini. Saya mau lari dari proses. Dia nggak mau lagi ngurusin kambing domba bapaknya. Saya percaya panggilan Tuhan nggak jadi nyampe ke dia. Kenapa? Salah alamat. Ketika dicari, mana Daud? Udah nggak ada, udah nggak tinggal di sini lagi. Karena itu saya berdoa supaya kita belajar bahwa apapun yang hari ini dipercayakan dalam tanganmu, itu yang terbaik untuk kita kerjakan. Karena itu jangan fokus ngejar panggilan, tapi fokus untuk mengembangkan apa yang hari ini ada di tangan kita. Setia mengerjakan perkara yang kecil, maka yang besar akan Tuhan taruh dalam kehidupan kalian. Itu penting teman-teman. Jadi saya berdoa supaya terutama di masa-masa begini, kadang-kadang kita bisa berasa kayak, aduh pengen cepet-cepet ini nih, pengen cepet-cepet itu. Percaya teman-teman, yang seperti itu nggak akan pernah datang kalau kita nggak mengerjakan dengan baik apa yang hari ini kita punya. Itu penting. Karena gini loh teman, kalau saya bilang, mimpi sama realita tuh beda. Istilahnya kalau kita bermimpi panggilan Tuhan, mimpi pengen ini pengen itu,
itu kelihatannya seksi gitu loh. Segala sesuatu yang cuma dilihat dari jauh itu seksi. Tapi ketika kita mulai jalanin, beda cerita lagi. Ketika, contoh nih, setiap anak muda, kalau kalian tanya pasangan-pasangan, pasti mereka akan ngerti. Istilahnya, bukan artinya saya tidak bahagia dalam pernikahan saya sangat bahagia. Menurut saya enjoy, anak saya lagi lucu-lucunya, anak saya baru umur 5 bulan. Jadi lagi lucu-lucunya. Cuma begini, ketika saya masih remaja, saya punya ekspektasi bahwa pernikahan tuh akan begini. Yang saya bayangkan cuma seksinya doang. Tapi saya nggak pernah sadar, bukan nggak pernah sadar sih, tapi biasanya ketika kita jalanin kita sadar beda lagi, ceritanya beda gitu loh. Karena di situ kita mesti ada bagian dimana kita nyapu, ada bagian ngepel, cuci piring, cuci panci semuanya gitu kan, cuci baju, cuci kolor gitu kan. Ada segala sesuatunya pack di dalam pernikahan itu semua. Jadi kalau kita cuma membayangkan yang seksi dari luar, maka ketika kamu menghadapi ekspektasi kamu akan kecewa. Karena itu teman-teman, kita masih belajar dalam apapun yang kita alamin, selalu ada bagian yang gak enaknya, itu udah pasti. Apapun yang kita alami, kita nggak bisa terima yang enaknya doang, tapi di dalam yang enak itu juga ada yang gak enaknya juga yang kita harus belajar nikmatin. Contoh nih, kalau hari ini saya lagi punya anak saya 5 bulan, yang kita semua ngurus sendiri tanpa membantu di rumah gitu kan ya. Jadi ketika ngurus anak, istilah konsep punya anak tuh kayaknya enak gitu, menarik, seru, lucu gitu kan, gemesin gitu kan. Memang lucu, gemesin, tapi di situ juga ada aspek dimana lu harus gantiin tainya gitu. Lu harus gantiin popok, lu harus tidurin dia yang susah tidur gitu kan. Itu adalah bagian dari memiliki anak juga. Tapi itu kan nggak pernah kita perhitungkan ketika kita lagi pengen punya anak gitu. Nah, yang saya mau katakan begini, ada juga terbesit dalam pikiran saya, suatu hari enak ya kalau misalnya anak udah gede, kayaknya lebih enak ya, gue bisa tidur panjang gitu kan. Kalau sekarang kan gara-gara ada anak, terutama istri saya kebangun sejam sekali, 2 jam sekali. Bayangin tidur cuma 2 jam bangun, 2 jam masih bangun, gendong bisa 30 menit, 40 menit tidur, 2 jam lagi bangun gitu kan. Dan itu siklus yang tidak pernah berhenti dalam sehari gitu kan ya. Nah, istilahnya kadang-kadang pernah kita berpikir pengen cepet-cepet gede ya, kalau gede kayaknya lebih enak gitu. Cuman kalau saya sekarang menghidupi kehidupan saya dengan bermimpi pengen cepet-cepet gede, maka saya nggak bisa menikmati apa yang hari ini saya nikmatin. Saya nggak bisa menikmati masa-masa anak saya belajar ngomong, belum ngomong sih belum bisa, bisa meresponi ketawanya. Kita nggak bisa nikmatin karena pengen cepet-cepet besok gitu loh. Karena itu belajar untuk hidup di hari ini, bukan hidup di hari esok. Belajar nikmatin apapun yang hari ini kalian harus jalanin. Belajar lewati dengan bersyukur, teman-teman. Ada satu lukisan di rumah saya. Kalau kita masuk rumah saya, ada satu lukisan di rumah saya yang tulisannya adalah quotes dari seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis. Dia tulis begini, dan itu sesuatu yang menjadi reminder buat saya ketika lagi melewati masa-masa gak enak. Dikatakan begini, I am sure God keeps no one waiting unless He sees it's good for him to wait. Dikatakan bahwa saya percaya Tuhan gak pernah membuat seseorang menunggu kecuali Dia melihat menunggu itu baik buat orang itu. Teman-teman, saya mesti bilang dalam setiap musim yang kalian akan lewati ada baik, ada buruknya. Belajar untuk bisa enjoy semua yang kalian mesti bisa nikmatin. Kayak contoh sekarang orang bilang, enak ya kamu sudah hidup dalam panggilan kamu, enak ya diberkati karena ada dalam panggilan. Betul, memang saya menikmati ada dalam panggilan Tuhan. Tetapi kalian mesti ngerti, di dalam panggilan itu juga ada stresnya, ada prosesnya, ada pressure-nya, di mana kita mesti belajar untuk bersabar, unek-unek kita mesti bisa lewatin. Ada bagian semuanya terdapat di dalam panggilan itu. Maka kalau kita tahu setia dalam perkara yang kecil, kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Perkara yang besar itu bukan artinya hadiahnya besar. Perkara yang besar artinya tanggung jawabnya jadi lebih besar. Kamu jadi lebih sibuk, jadi lebih ribet gitu loh. Jadi kadang-kadang kita aku pengen cepat-cepat dapat perkara yang besar. Tapi dalam perkara yang besar, tanggung jawabnya juga makin besar. Karena itu kita belajar, teman-teman, kalau hari ini dengan yang kecil aja kita udah stres, jangan-jangan kita belum siap untuk yang besar. Tapi dasar kita kan udah siap gitu kan. Nah, karena itu Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Dia belum bawa kamu kepada musim yang selanjutnya, itu karena Dia tahu masih ada yang perlu dibentuk di musim ini dalam kehidupanmu. Karena itu belajar percaya kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Yuk teman-teman, saya mau ajak kita berdoa. Kita sama-sama tutup dalam doa, dan kita mau terima berkat Tuhan untuk hari ini.
Bapak yang baik, terima kasih kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan yang bisa kami ambil menjadi sebuah bahan perenungan. Kami gak mau Tuhan menghidupi kehidupan kami dengan sebuah fantasi bahwa kami suatu hari akan menghidupi hidup mimpi kami. Jadi kami gak mau bergairah hari ini Tuhan. Kami mau bertobat dari cara berpikir kami yang salah. Kami mau belajar untuk bergairah dalam segala hal yang hari ini kami harus jalanin. Baik yang enak, baik yang gak enak. Ketika kami hari ini harus belajar do the chores di rumah, kami bisa belajar bantu mungkin pekerjaan rumah tangga. Kami nggak mau cuma sekedar melakukan itu sekedar, tapi kami mau belajar bergairah dalam hal itu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami setia berada di posisi di mana hari ini Tuhan percayakan kepada hidup kami, atau bahkan mungkin ketika kami hari ini ada di posisi di mana hidup mempercayakan sesuatu dalam hidup kami mau belajar setia. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami setia ada di posisi di mana sekarang kami ada, panggilan Tuhan pasti menjumpai kami. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kami diberi kesetiaan dan kemampuan untuk mengembangkan semua yang hari ini dipercayakan dalam tangan kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami menunggu, kecuali Engkau melihat menunggu itu baik untuk membentuk sesuatu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami berkata, Tuhan, kami mau belajar percaya dan berserah. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang kami bisa nikmati di tengah-tengah pandemi ini, dengan kesehatan kami dan segalanya. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Bapak, hari ini aku lepaskan berkat yang terbaik. Biar perkenan Bapak menyertai setiap kami, Bapak, terutama di masa-masa pandemi ini. Berikan perlindungan terutama di bidang ekonomi, juga di bidang kesehatan. Bapak, Abah berdoa biar favor daripada Kau menyertai kehidupan kami kemanapun kami pergi selama 1 minggu ke depan. Kami berdoa Tuhan supaya Kau bukakan jalan, pintu-pintu kesempatan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Selama minggu-minggu ini kami berdoa biar Kau yang bukakan jalan. Biar diberkatilah pekerjaan kami, bidang studi kami, kesehatan kami, keluarga kami. Biar kami diberkati Tuhan dalam segala aspek, dan kami hidup dibedakan karena kami mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, aku lepaskan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.